Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-16 daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran ini. Dan kita sudah mulai melihat akhir daripada kelas ini, alhamdulillah, setelah perjuangan lama daripada belasan kelas. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya dan rahmatnya, kita sudah sampai hampir di kelas di akhir-akhir dari kitab ini. Setelah kita menyelesaikan kemarin tentang amsal, wa ma'atrokamal amsal, peribahasa di dalam Quran, sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu apa? Al-Qasam. Al-Qasam. Makna qasam di sini adalah sumpah. Maknanya di dalam Al-Quran pun ada yang namanya sumpah. Anda kalau pernah ke Arab, orang-orang Arab itu terlampau mudah untuk mengucapkan sumpah. Wallahi, wallah. Akan tetapi itu di dalam fikih namanya laghul yamin. Makna laghul yamin ini sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah, akan tetapi memang cara ngomongnya seperti itu. Cara ngomongnya seperti itu. Al-Quran, ada di dalam Quran itu sumpah. Dan Anda kalau baca bab fikih namanya babul qasam, ada di dalam fikih namanya babul qasam. Saya sudah mengajar Yaqutun Nafis sampai selesai, dan di dalam situ tuh ada babul qasam, ya nih. Di dalam babul qasam atau babul hilaf di sini, atau babul yamin, aiman, maaf, babul aiman. Di dalam babul aiman ini disebutkan bagaimana cara untuk bersumpah dan apa saja efek dan implikasi kalau kita itu melanggar sumpah. Akan tetapi masih belum saya upload lagi, sudah kamil ya nih, yang ada di YouTube bab ibadah sama muamalah. Adapun munakahat sampai setelahnya belum saya upload. Doakan dapat hidayah daripada Allah agar mengupload dari situ. Kenapa dikatakan ada bab yamin ini? Karena di dalam yamin itu, di antara kaidah daripada bersumpah, kita kena menggunakan bersumpah itu dengan nama Allah. Akan tetapi Allah di dalam Al-Quran bila-bila bersumpah tidak menggunakan nama Allah, bersumpah menggunakan nama makhluknya. Akhirnya dibuatlah bab khas tentang Quran, tentang sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Intinya sumpah yang ada di dalam Al-Quran itu ini khas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak menggunakan nama Allah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di sini adalah yang bersumpah adalah Allah. Allah tidak wajib untuk mengikuti peraturan para fuqaha. Fuqaha mengikuti peraturannya Allah. Ini adalah perkara-perkara yang khas. Bila-bila Allah bersumpah dengan nama Rasul, Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan macam-macam. Sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah, maknanya perkara itu adalah perkara yang mulia. Perkara yang mulia. Berbeda dengan makhluk seperti kita, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau menunjukkan sifat yang khas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, seperti nama-nama yang khas seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman ya. Dan sifat-sifat yang khas untuk Allah, baru kita boleh untuk bersumpah dengan menggunakan nama itu. Tanpa itu tidak sah sumpah manusia. Dan itu hanya khusus untuk makhluk ya. Kalau Allah tidak wajib untuk mengikuti syarat ini. Oke? Cukup dengan muqaddimah itu. Sekarang kita masuk al-qasam fil Quran. Al-qasam huwal halifu wal yamin. Qasam itu adalah halif, bersumpah. Yamin juga maknanya sama. Qasam di sini dengan fathusin ya, qasam, bukan qasam. Qasam itu kalau qasam itu maknanya membagi malam dengan madu. Kalau istri Anda banyak, ada bab khas di dalam fikih namanya babul qasam wan nusuz. Dengan suku nisin, bukan dengan fathusin. Hati-hati nanti tersilap sedikit, boleh gaduh dengan istri nanti.
Wal maksud minal qasam wal maksud minal qasam fil Quran huwa tahqiqul khabar wa tauqiduhu. Makna qasam, kenapa kita menggunakan qasam? Maknanya kita itu nak menguatkan kabar. Maknanya yang saya katakan itu benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Di sini ada iskal. Kenapa Allah itu harus qasam? Padahal Allah itu di dalam Al-Quran berbicara dengan dua macam daripada manusia. Yang pertama dengan orang mukmin, yang kedua dengan orang kafir yang tidak beriman. Kalau Allah berbicara dengan orang mukmin, tak payah Allah bersumpah pun Allah pasti benar. Kenapa? Karena orang muslim dan kaidah Asy'ariyah, yakni Allah itu tidak mungkin berbohong. Allah tidak mungkin berbohong. Kenapa? Karena ada muta'alluq sifatullah dengan kedzib ini tidak ada. La yata'allaq qudratullah alal kedzib, karena dengan adillah yang ada di dalam ilmu kalam. Adapun orang kafir tidak akan percaya Allah. Maknanya Allah bersumpah tak bersumpah, orang kafir tidak akan percaya. Maknanya qasam di dalam dua kemungkinannya tidak akan membawa faedah. Kalau emang seperti itu, terus kenapa Allah itu bersumpah di dalam Al-Qur'an? Ini iskalnya. Wa qistashkala ba'duhum wuku al-qasam minallahi faqala ma ma'nal qasam minhu ta'ala fa innahu in kana li ajril mu'min fal mu'min musaddiqun bi mujarradil ikhbar min ghairi qasamin wa in kana li ajril kafir fala yufiduhu wa ujiba bi annal qur'an nazala bi lughatil arab wa min adatiha al-qasam idza aradat an tu'akkida amran. Jawabannya apa? Memang orang mukmin dan orang kafir tidak berguna bagi mereka sumpah. Orang mukmin pasti percaya Allah, orang kafir pasti tidak akan percaya Allah. Tapi Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Selama Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu mempunyai adah, mempunyai tata cara, mempunyai style. Kalau dia ingin mengatakan perkara yang tinggi, perkara yang besar, perkara yang hebat, pasti akan didahului dengan apa? Dengan qasam. Akan didahului dengan qasam. Karena itu karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, maka Allah mengikuti tata cara bahasa Arab, mengikuti gramatikal bahasa Arab, dan diantaranya adalah qasam ini. Wa ajaba Abul Qasim Al-Kushairi bi anallaha dzakaral qasam likamalil hujjah wa ta'kidiha. Ada hikmah yang lain. Apa itu dikatakan oleh Abul Qasim Al-Kushairi? Bahwasanya Allah itu menyebutkan qasam untuk menyempurnakan hujjah. Apa itu hujjah? Dalil ketika di akhirat nanti tidak akan ada orang yang boleh komplain kepada Allah. Itu namanya iqamatil hujjah. Maknanya ketika ada hujjah ini, engkau sudah tidak ada udzur lagi. Dan qasam adalah salah satu cara untuk menegakkan hujjah itu kepada manusia. Kenapa? Li'anna wadzalika li'annal hukma yafsilu atau li'annal hukma yufsalu bitsnain. Karena yang namanya case itu, kalau ada case antara dua orang itu bisa diselesaikan. Gaduh dengan dua orang bisa diselesaikan dengan satu daripada dua cara. Yang pertama apa? Imma bisyahadah wa imma bil qasam. Caranya imma dengan syahadah ini maknanya saksi, atau dengan sumpah. Anda kalau baca di fikih namanya babu syahadah, pasti di antara syahadah itu ada yang namanya ansibatu syahadah, pasti akan ada satunya arba syuhud, syahiden atau syahid wal yamin. Maknanya sumpah itu bila-bila memang menjadi alternatif untuk menggantikan saksi. Karena sumpah dan saksi itu adalah dalil untuk menyatakan kebenaran sebuah pendapat, maka Allah itu menyebutkan dua-duanya. Allah tidak hanya menyebutkan saksi saja, tapi Allah juga bersumpah untuk mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan itu benar. Kalau mereka masih mengingkari Allah setelah Allah itu bersumpah, maka ketika itu azab tidak akan lepas daripada mereka. Fadzakara ta'ala fi kitabihi an-nau'ain hatta la yabqa lahum hujjah. Maka Allah menyebutkan dua macam daripada hujjah ini agar mereka itu tidak bisa untuk mengelak lagi pada hari kiamat. Faqala, yang pertama tentang syuhud, tentang saksi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Dibilang Allah bersaksi, Allah sendiri bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan juga selain Allah yang bersaksi adalah malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Ini yang saksi.
Sumpah macam mana? Wa qala qul i wa rabbi innahu lahaq. Dibilang qul i itu adalah sumpah. Qul i bukan maaf. Wa rabbi itu yang sumpah. Innahu lahaq. Satunya sumpah, satunya apa? Syahid. Wala yakunul qasam illa bismin mu'azzam. Dibilang sumpah itu tidak terjadi kecuali dengan nama yang diagungkan. Waqad aqsamallahu ta'ala binafsihi fil Qur'an fi sab'ati mawadhi. Allah bersumpah dengan namanya sendiri di 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaq, dan demi Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi? Allah. Qul i wa rabbi. Wa rabbi, dan dengan Tuhanku. Siapa? Dan demi Tuhanku. Allah. Qul bala wa rabbi latub asunna. Katakanlah, demi Tuhanku kalian akan dibangkitkan lagi. Demi Tuhanku. Fa wa rabbika lanuhsyurannahum wasyayatin. Dan demi Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, kami akan membangkitkan mereka, mengumpulkan mereka dan para setan-setan. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain, dan demi Tuhanmu kami akan menanyai mereka satu persatu semuanya. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghrib, maka aku akan bersumpah demi Tuhan barat dan Tuhan timur. Maknanya Tuhan yang memiliki barat dan timur semuanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal baqi kulluhu qasamun bi makhluqatihi. Selain daripada tujuh tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya. Contohnya apa? Watini wa zaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Makhluknya Allah, tin wa zaitun ini. Wasofat. Sofat ini saya tengok di beberapa tafsir, maknanya adalah malaikat yang berbaris-baris. Kelihatannya sufuful malaikat, dan demi malaikat yang berbaris-baris. Wasofat. Wasyams, dan demi matahari. Setiap makhluk yang Allah itu bersumpah dengannya, Allah bersumpah menggunakannya, ketahuilah bahwasanya makhluk itu adalah makhluk yang besar, makhluk yang agung. Matahari, kurang besar apa matahari itu? Malaikat. Walail, malam. Wadduha, waktu duha. Fala uqsimu bil khunnas. Khunnas kalau tak silap nama bintang. Fa'in kila kaifa aksama bil khalaq wa qad warada nahyu anil qasam bi ghairillah. Terus macam mana kok Allah itu bersumpah menggunakan makhluknya, sedangkan di dalam kitab-kitab fikih itu hukumnya tidak diperbolehkan untuk bersumpah selain dengan menggunakan nama Allah. Dijawab, itu hukum fikih itu untuk makhluk, bukan untuk Allah, karena Allah itu tidak terikat dengan hukum apapun. Kulna ujiba anhu bi aujuhin minha anna hadza khasun billah jalla jalaluhu wa huwal ilahul ma'bud yaksimu bima syaa min khalqihi wa la yasihhu li ghairillahi jalla jalaluhu. Rasanya ini khusus untuk Allah, selain Allah tidak boleh untuk bersumpah menggunakan makhluknya. Qala al-Hasan innallaha yaksimu bima syaa min khalqihi wa laysa li ahadin an yaksima illa billah. Berkata Imam Hasan Al-Basri bahwasanya Allah itu diperbolehkan untuk bersumpah menggunakan makhluknya, dan selain Allah tidak diperkenankan untuk bersumpah kecuali menggunakan nama Allah. Tapi jangan terlampau banyak bersumpah, jangan dikit-dikit bersumpah. Anda nak cakap biar Anda dipercayai, Anda itu bersumpah. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan jadikan Allah itu sasaran kalau Anda nak buat sesuatu. Wallahi. Nanti akhirnya Anda tidak dipercayai lagi, dan akhirnya membuat nama Allah itu murah. Membuat nama Allah itu apa? Murah. Wa qala al-ulama aqsamallahu ta'ala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi la amruka. Dibilang di dalam satu tempat Allah itu bersumpah menggunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Untuk menunjukkan keagungan derajat Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lita'rifan nas adomatahu, lita'rifan nasu adomatahu indallah wa makanatahu ladaihi. Thumma huwa Subhanahu Wa Taala yaksimu ala usulil iman. Terus sekarang kita sudah mengetahui Allah itu bersumpah menggunakan apa. Terus Allah itu bersumpah karena apa? Yakni apa yang membuat Allah itu bersumpah?
Dibilang Allah itu bersumpah menggunakan sesuatu yang besar karena perkara yang Allah nak sebutkan itu adalah perkara yang penting. Di antaranya usulul iman, tentang akidah-akidah. Allati tajibu alal khalaq ma'rifatuha, akidah yang wajib manusia itu untuk mengetahuinya. Kadangkala Allah itu bersumpah karena Allah tauhid, maknanya Allah itu memang esa. Karena ini perkara yang besar, karena banyak orang itu tidak percaya Allah itu esa. Karena itu Allah bersumpah bahwasanya Allah itu esa. Biar kalian itu, ini memang benar-benar perkara yang agung, keesaan ini. Kalian jangan coba-coba untuk mensekutukan Allah. Wa taratan yaksimu ala annal Qur'an haq. Innahu lahaq. Bahwasanya Quran itu perkara yang benar, karena itu Allah bersumpah. Wa taratan ala anna rasul haq, dan Rasul itu benar. Wa taratan alal jaza wal wa'ad wal wa'id, bahwasanya akan ada pada hari kiamat nanti hisab, dan neraka dan surga itu ada. Karena banyak orang itu tak percaya ya, memang mereka tidak pernah tengok surga dan neraka. Mereka tidak pernah tengok surga dan neraka. Selama mereka tidak pernah tengok surga dan neraka, untuk meyakinkan itu Allah itu sampai bersumpah, memang engkau tak tengok tapi itu ada, engkau tak percaya dengan aku kah? Kalau engkau tak percaya, aku pun akan bersumpah. Tengok semacam itu. Wataratan ala halil insan, kadangkala dalam keadaan manusia, bahwasanya biar orang itu mengetahui bahwasanya manusia itu wal asr innal insana lafi khusr, dibilang manusia itu merugi. Biar orang-orang itu percaya bahwasanya manusia itu dalam keadaan merugi. Sampai-sampai untuk membuat manusia itu percaya, Allah itu bersumpah. Rasanya aku ini tidak bohong. Engkau jangan ragu, percaya terhadap perkataanku. Inilah sebab kenapa Allah bersumpah dan bagaimana Allah bersumpah. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu qaidatun fi jadalil Quran. Makna jadal ini perdebatan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali perdebatan yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda kena faham ya, yang namanya jadal ini adalah uslub min asalibi tarbiyah. Salah satu cara untuk mendidik. Kalau kita tengok para ahli thariqah itu mendidik muridnya dengan puasa, dengan kholwah, dengan apa? Dengan suluk. Kalau orang-orang Malaysia cakapnya suluk. Mungkin kalau dengan istilah yang lebih keren, riyadhah. Itu adalah cara bagaimana ahli tasawuf untuk mendidik dan mentarbiyah muridin. Kalau kita tengok mutakalimin, itu juga mempunyai cara untuk mendidik, yaitu dengan apa? Dengan cara jadal, dengan cara berdebat. Jadal itu adalah apa? Kalau jadlul sya'r maknanya itu mengkepang. Kalau orang Malaysia kocang, apa? Kepang rambut. Kepang rambut. Maknanya Anda tidak akan bisa untuk jadal kecuali Anda itu melipat-lipat musuh Anda. Pertama, Anda akan marah. Buang meja, pecahkan piring, pecahkan gelas, pecahkan pinggan, semuanya Anda pecahkan. Yang kedua mulai pinggan yang pecah. Yang ketiga mulai. Nanti lama-lama hati Anda akan tenang. Ini adalah cara bagaimana untuk tarbiyah nufus di dalam mutakalimin, dan ini adalah cara yang dianjurkan juga oleh Allah, wajadilhum billati ahsan. Wajadilhum billati ya ahsan, dan berjidallah dan berdebatlah dengan cara yang benar. Walaupun beberapa ulama tidak suka berdebat, di antaranya Madrasah Hadramut itu tidak suka orang yang yantasib ilaihi untuk berdebat. Kenapa? Karena mereka mempunyai cara sendiri untuk berdakwah, dan mereka mempunyai cara sendiri untuk tarbiyatun nufus. Tapi ini bukan perkara yang wajib. Anda boleh untuk menggunakan cara apa saja untuk tarbiyatun nufus. Kenapa? Karena berdebat itu ada di dalam Al-Quran. Allah itu menukil perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Namrud, perdebatan antara Nabi Muhammad dan orang-orang kafir dengan orang-orang kafir Quraisy. Hal-hal ini ada gitu loh. Hal-hal ini ada. Karena itu kalau ada orang, saya tak suka berdebat loh. Bagaimana Anda tak suka berdebat? Anda tahu sih apa itu berdebat? Berdebat itu adalah amalul khitab. Anda itu berbicara dengan orang lain, mengadu hujah. Dan ini adalah hakikat daripada agama. Bayangkan kalau tidak ada amaliyatul khitab, yang mana di dalam khitab itu juga ada jadal.
Kalau tidak ada itu, saya kira agama ini tidak akan ada. Kenapa? Karena yang namanya agama fil haqiqah itu adalah kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Adalah perbincangan antara perbincangan yang berasal daripada Allah untuk kita, untuk menjelaskan af'alul mukallafin, untuk menjelaskan af'alul mukallafin. Kalau seumpamanya amaliyatul khitab itu tidak ada, amaliyatul jidal itu tidak ada, maka niscaya agama ini tidak ada. Bayangkan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak nak berdebat, macam mana? Saya kira mungkin orang Nusantara tidak akan ada yang Islam kalau Rasul salah berdebat, orang-orang kafir gaduh-gaduh, saya tak nak berdebat, saya pening. Tidak ada seperti itu. Ketika Rasul ketika Rasul diajak berdebat, dia pasti akan oke, kita berdebat. Seperti itu. Saya akan tunjukkan dalil saya, ini hujah saya. Setelah hujah saya ini saya sampaikan, selepas itu terpulang kepada Anda. Anda nak beriman atau tidak, terpulang kepada Anda. Karena itu berdebat bukan natijahnya itu orang itu harus beriman, tidak. Beriman itu terpulang pada dia sendiri. Tujuannya berdebat adalah menampakkan kebenaran. Nah, setelah kebenaran ini tampak, orang itu nak terima atau tak terima, terpulang kepada orang itu. Kenapa? Karena terima kebenaran itu perkara yang irodi. Tapi Anda tahu kebenaran itu perkara yang itirori. Kebenaran Anda tahu ini benar, Anda tidak boleh tolak. Tapi setelah itu Anda nak mengamalkan kebenaran, itu perkara terpulang kepada diri Anda. Dan tugasnya Nabi bukan membuat orang itu beriman. Tapi tugasnya Nabi adalah menyampaikan kebenaran, yakni wa ma 'alar rasuli illal balagh. Rasul itu hanya menyampaikan. Kemudian Anda beriman atau tidak, urusan Anda. Urusan Anda. Banyak orang yang cakap, tugas Nabi itu membuat orang beriman. Alamak, kalau tugas Nabi membuat orang beriman, orang-orang yang tak beriman itu macam mana? Maknanya kalau ada orang tak beriman, Nabi tidak melakukan tugasnya. Seperti itu kah Anda nak memahami risalah? Problem nanti. Akan tetapi yang benar, tugasnya Nabi itu menyampaikan kebenaran. Dan menyampaikan kebenaran itu dengan banyak cara. Ada dengan berdebat, ada dengan berdakwah. Oh, saya tak nak berdebat. Silahkan, itu hak Anda. Menyampaikan kebenaran bisa dengan banyak cara. Anda tidak mau berdebat, silahkan. Tapi jangan sampai Anda itu melarang orang untuk berdebat. Melarang orang untuk berdebat. Kenapa? Karena itu juga di antara cara untuk menyampaikan kebenaran. Kalau berdebat itu dilarang, susah itu nanti. Oh, tapi saya tak suka berdebat, tapi saya suka diskusi. Tidak ada masalah, silakan. Anda nak cakap itu berdebat, nak cakap itu berdiskusi, tidak ada masalah. Yang penting ada semacam amaliyatul khitab, beradu dalil. Itulah yang namanya jadal. Dan dicontohkan oleh Al-Quran itu bagaimana al-jidal billati hiya ahsan. Tengok. Istamal al-Quranul azim ala jami'i anwa'il barohin wal adillah. Wa ma min burhan wa dalalah wa taqsim wa tahdhir yubna min kulliyatil ma'lumatil aqliyah wa sam'iyah illa wa kitabullah qad nataqa bi. Bilang Quran itu mencakup di dalamnya itu tentang banyak sekali dalil. Barohin itu dalil yakin, wal adillah itu biasanya untuk lebih umum, bisa don, bisa yakin. Dan tidak ada satupun dalil dan taksim dan tahdhir, ancaman yang terbangun daripada kuliyatul ulum akliyah kecuali Al-Quran sudah menyebutkan beberapa sampelnya. Bahkan qawaid mantikiyah pun diantaranya syaklul awal, syaklul tsani, syaklul tsalis, itu semuanya diambil daripada Al-Quran. Bahkan kias istitsnai, kias infisori, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Anda tengok, saya punya kelas di dalam YouTube namanya Al-Qistosul Mustaqim. Di situ semua membahas tentang mantikul Qur'ani. Mantikul Qur'ani. Maknanya Al-Quran pun di dalamnya juga ada mantik. Maknanya orang belajar mantik, mantik ini haram. Wallah, kalau Anda cakap mantik ini haram, maknanya Al-Quran pun juga buat yang haram. Maknanya Anda yang haram, bukan Quran yang haram. Lakin auradahu ala adatil arab duna daqaiqi turuqil mutakallimin. Akan tetapi ya memang caranya Al-Quran itu ketika menyebutkan perdebatan dengan cara yang mudah dan jelas. Kenapa? Karena ini tata caranya Arab. Al-Quran tidak wajib untuk mengikuti adatul mutakallimin. Nah ikut tiftazani ikut Quran. Maknanya semakin jelas
jidal Anda, semakin jelas perdebatan Anda, maknanya Anda itu semakin hebat. Karena orang yang hebat adalah orang yang bisa untuk membuktikan perkara yang susah dengan perkara yang mudah. Tapi kalau Anda buat kias itu lebih khafi, lebih dakik, maknanya Anda itu tidak terlampau pandai. Karena itu, mutakalimin, ada perbedaan antara mutaakhirin dan mutakodimin. Di antaranya perbedaan mutaakhirin itu mereka memilih perkara yang lebih jelas walaupun itu lebih panjang. Walaupun dalilnya itu lebih panjang. Mutaakhirin mungkin dalilnya tidak terlampau jelas, tapi mutaakhirin dalilnya kena jelas karena tolak ukur dalil adalah yang jelas walaupun dia panjang. Tapi kalau Anda bisa membuat dalil yang jelas dan pendek, maknanya Anda best. Maknanya Anda best. Karena itu adatul Arab di dalam bahasa itu tugasnya untuk memahami, untuk memahamkan. Dengan adanya bahasa, Anda bisa memahamkan orang lain terhadap apa yang ada dalam diri Anda untuk Anda sampaikan. Maknanya, bahasa untuk menjelaskan. Selama itu jelas, maknanya dia akan lebih to the point terhadap maksud bahasa itu sendiri. Dan Al-Quran selama memakai bahasa Arab, maka dia akan menunjukkan kias-kias yang jelas dan singkat dan mudah difahami untuk semuanya. Duna daqaiqi turukil mutakalimin li amrin. Kenapa kok Al-Quran itu kiasnya pendek-pendek dan jelas-jelas? Tak macam kiasnya mutakalimin, yakni yang teruk-teruk, bukan yang teruk, yang susah-susah. Macam kiasul khuluf, kiasul burhanul farad. Anda boleh tengok kelas-kelas saya di Tahdhibul Mantiq, saya jelaskan burhanul farad. Satu papan tulis penuh burhanul farad itu. Ahaduhuma bisababi maqalahu wa ma arsalnaka mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dibilang karena kenapa Allah itu Quran itu kiasnya pendek dan jelas-jelas? Karena Allah mengatakan kami tidak mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan. Lah kalau kaumnya tak pernah belajar mantik, kaumnya tak pernah belajar daqaiqul mutakalimin, kemudian rasul menggunakan perkara-perkara yang susah dan hanya bisa dipahami oleh mutakalimin, maknanya Anda tidak mampu untuk menjelaskan kepada mereka. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan daqaiqul mutakalimin, perkara-perkara yang hanya diketahui oleh mutakalimin, maknanya Anda tidak berdakwah untuk mereka, mereka tidak akan paham. Dan Anda bukan menjelaskan, tapi Anda menyusahkan. Dan yang kedua apa? Annal ma'il ila tariqil muhajajah wal hajiz an iqamatil hujah bil jali minal kalam. Dibilang orang yang condong untuk menggunakan perkara-perkara yang susah, yang dakik, yang susah untuk difahami, itu adalah orang yang tidak mampu untuk menggunakan cara yang mudah. Kalau dia mampu untuk menggunakan cara yang mudah, niscaya dia tidak akan menggunakan cara yang susah. Maknanya, loh, Allah itu alamul ghuyub kok. Kenapa Allah harus menggunakan cara yang pening, yang pusing-pusing jauh? Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa untuk menggunakan jalan yang lebih to the point, yang lebih jelas. Fa inna man istata'a an yafhama bil Allah alladhi yafhamuhu al-aktsarun lam yanhat ilal agmat alladhi la ya'rifuhu illal aqallun. Karena ketika ada orang itu mampu untuk memahamkan dengan gramatikal yang difahami oleh banyak orang, dia tidak akan beralih dengan gramatikal yang hanya difahami oleh sebagian orang saja. Kenapa? Karena Al-Quran ini datang untuk jami'ul bashar. Maknanya kena memakai bahasa yang difahami oleh jami'ul bashar, bukan hanya difahami oleh profesor. Akan tetapi profesor kalau nak memahaminya juga bisa. Orang awam pun juga bisa. Cuma profesor, orang-orang pandai, para kiai, para habaib, para tuk guru akan memahami lebih dalam. Tapi batas minimal untuk beriman difahami oleh semua orang. Walam yakun mulghizan. Yani tidak boleh Al-Quran itu untuk difahami sampai yang aslinya turun untuk penjelasan. Bahkan bahasanya itu nanti malah jadi mulghis itu teka-teki puzzle. Saya tak paham ini macam puzzle. Tidak boleh, Al-Quran macam itu tidak boleh. Kenapa? Karena tugasnya Al-Quran untuk menjelaskan, sedangkan puzzle dan teka-teki tidak bisa untuk menjelaskan. Fa akhraja ta'ala mukhatabatihi fi muhajajati khalqihi min fi ajla surah. Maka karena Al-Quran itu turun sebagai penjelas, maka perdebatan yang ada di dalam Al-Quran pun ada dengan
gambaran yang paling jelas. Liyafhamal amatu min jaliyiha ma yukni'uhum wa tulzimuhumul hujjah wa tafhamul khawas min asna'iha ma yurabbi ala ma atrakahu fahmul khutobah. Dibilang agar orang awam itu boleh faham, dan orang yang pandai, yang bukan orang awam macam profesor, macam doktor, kiai, orang-orang ahli agama, tuk guru, itu juga faham, bahkan lebih dalam. Dan orang-orang yang pandai akan tahu dan belajar bagaimana memahamkan orang yang tak pandai. Seperti itu memang Al-Quran itu, hebatnya Al-Quran. Contohnya apa? Wa min amsilati dzalika annahu istadalla subhanahu wa ta'ala 'alal ma'at al-jismi biturubin. Di dalam kaidah Al-Quran, itu bukan kaidah Al-Quran. Minal ma'lum minad-din bidururah. Di dalam Islam itu ada yang namanya ma'at. Ma'at itu bahwasanya kita nanti itu akan dihidupkan kembali, next life. Kita akan dihidupkan kembali. Ada yang namanya hari kiamat. Lah ini banyak orang itu tak percaya. Macam mana kita ini nak dihidupkan lagi? Macam mana? Ini kok tidak masuk akal. Oke. Untuk memahamkan itu, saya akan buat beberapa kias, katanya Allah, bahwasanya perkara ma'at itu mungkin terjadi. Orang yang mengingkari ma'at atau hari kiamat itu adalah orang yang kafir, Di antaranya beberapa Syiah itu meyakini ada yang namanya tanasuh. Tanasuh itu reinkarnasi. Orang yang meyakini reinkarnasi itu mereka meyakini tidak adanya hari kiamat. Karena orang yang meyakini reinkarnasi itu, kalau orang berbuat jahat, dia akan mati, arwahnya akan masuk ke ke hewan-hewan, mungkin ke babi, mungkin ke anjing, arwahnya itu sampai nanti dosanya habis baru kembali ke tubuh manusia. Terus seperti itu. Jadi al-jaza wal ats-tsawab wal iqab itu dengan cara reinkarnasi itu, karena itu tidak ada yang namanya hari kiamat bagi orang yang meyakini reinkarnasi. Begitu pula orang yang meyakini bahwasanya alam ini akan ada selamanya, seperti falasifah wa dahriyun yang meyakini bahwasanya alam ini akan ada selamanya. Mereka akan mengingkari adanya hari kiamat. Oke, orang-orang kafir pun pada zaman dahulu di kafir Quraisy juga mengingkari adanya hari kiamat. Terus bagaimana cara Nabi untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya hari kiamat itu mungkin terjadi? Yakni takyah Anda cakap pasti terjadi, minimal itu mungkin je. Kalau itu mungkin, kemudian saya orang tak pernah dusta namanya Muhammad cakap itu terjadi, minimum Anda itu galau, ragu, risau. Ahaduha, bagaimana caranya? Tengok, kiasul i'adah alal ibtida. Allah mengkiaskan, mengembalikan tubuh itu dengan menciptakan awal marrah. Allah itu kan bisa menciptakan kita awal-awal dari tiada. Kita dulu tiada, diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah tidak mungkin untuk mengembalikan kita lagi? Seharusnya mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan daripada awal. Itu kalau menurut kita ya. Tapi bagi Allah semuanya itu sama-sama mudahnya. Kama qala ta'ala kama bada'akum ta'udun. Seperti Allah itu awal menciptakan kalian daripada tidak ada, Allah pun juga mampu untuk mengembalikan kalian dari kematian kalian menjadi ada lagi. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Afa'ayina bil khalqil awal. Kami tak mampu kah menciptakan kalian dari awal? Kami mampu. Dulu Adam tak ada apa-apa, kami ciptakan dari awal. Kalau menciptakan dari awal pun kami mampu, apalagi untuk mengembalikan, lebih mudah. Macam itu. Tsaniha qiyasul i'ada ala khalqis samawati wal ardi bitariqil aula. Qala ta'ala awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Dibilang, kalian ini sebesar apa sih? Kecil aja kan dibandingkan dengan langit dan bumi. Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Mengembalikan kalian yang kecil ini lebih mudah. Macam itu. Tapi selama dia itu mungkin, semuanya sama-sama mudah bagi Allah. Cuma bagi kita, seharusnya menciptakan manusia lebih mudah daripada menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara yang ketiga untuk memahamkan kita? Qiyasul i'adah ala ihya'il ard ba'da mautiha bil matari wan nabat. Mudah. Allah itu bisa untuk menghidupkan kalian dengan mudah, seperti Allah itu menghidupkan tanah yang sudah gersang.
Seperti Allah menghidupkan tanah yang sudah mati, Allah tinggal menurunkan apa namanya? Mator. Hujan. Ketika hujan itu turun di tanah yang gersang, tanah itu akan hidup balik. Sama pun kalian pun sama. Seperti Allah boleh menghidupkan tanah yang gersang, Allah pun boleh menghidupkan kalian lagi setelah kalian mati. Dan yang keempat, qiyasul i'adah ala ikhrajin nar minasyajaril akhdar. Seharusnya syajaril akhdar, pokok atau pohon yang hijau itu kan susah untuk api kan, susah untuk api. Tapi Allah tuh boleh buat semacam itu. Maknanya hal-hal yang khariqul adah, Allah itu bisa untuk menciptakannya. Begitu pula hal-hal yang khariqul adah seperti menciptakan kalian dari awal lagi, mengembalikan kalian kepada kehidupan lagi. Wa qad rawal Hakim wa ghairuhu anna Ubay bin Khalaf ja'a bi admin fafattahu. Di dalam riwayat bahwasanya Ubay bin Khalaf itu munafikin ya, nih munafikin, raisul munafikin, yang apa namanya, bawa adem itu tulang, fattahu dihancurkan. Yakni kita nak hidup lagi, itu kita kan sudah mati kan, jadi tulang jadi hancur, semuanya sudah jadi turab. Yakni kita sudah jadi turab, sudah macam semacam ini, kita nak hidup lagi. Ini munafikin, iskal. Yakni dia memang dari awal dia tak percaya adanya i'adah ini, adanya hari kiamat ini. Faqala ayuhyillah hadza ba'da ma baliya wa ramma fa anzalallah qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Dibilang, apakah Allah itu menghidupkan tulang ini setelah dia itu hancur? Langsung Allah turunkan ayat qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Dibilang, Allah yang akan menghidupkan seperti Allah menciptakannya pertama kali. Fastadalla subhanahu wa ta'ala biraddin nash'atil ukhra ilal ula wal jama' bainahuma bi illatil huduth. Dibilang, Allah itu bisa untuk menciptakan, untuk mengembalikan seperti Allah itu menciptakan daripada awal. Kenapa? Karena dua-duanya itu huduth, syai'un hadith. Summa zada fil hijaj bi qawlihi alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron wa hadhi ghayatun fil bayan fi raddi syai' ila nadhirihi wal jama' bainahuma min haitsu tabdilil a'rad al-iman. Dibilang, apa? Mudah saja. Kalau biasanya kan api dari pohon yang sudah mati, yang warnanya kuning. Apa hubungannya api dan pohon yang sudah kering? Tidak ada. Allah bisa menciptakan api dari pohon yang masih hijau. Kenapa? Karena hijau ini secara adah itu tidak menghalangi api. Secara adah dia menghalangi api, akan tetapi secara akal dia tidak menghalangi api. Seperti Allah bisa mengeluarkan api daripada, bisa membakar pohon yang kering, Allah pun juga bisa mengeluarkan api dan membakar pohon yang masih hijau. Tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Makanya ini adalah perkara adah, Bas. Hanya perkara adah. Di dunia Anda tak pernah tengok orang mati hidup kembali. Tapi secara akal, orang mati hidup kembali itu mungkin saja, tidak ada masalah. Dan itu memang semua ghaibiyat. Intinya itu adalah perkara yang mungkin. Nabi mengkhabari itu akan terjadi, ya itu yang namanya ghaibiyat. Dan sam'iyat itu ya seperti itu memang. Wa min dzalika al-istidlal ala anna sani al-alam wahid bidalalati tamanu al-musyar ilaih. Ini dalilut tamanu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Namanya dalilut tamanu. Dalilut tamanu itu kalau ada dua Tuhan, satunya nak, contohnya satunya nak hancurkan dunia, satunya tak nak. Yang menang siapa? Tidak mungkin kalau yang menang Tuhan satu dan Tuhan dua. Tuhan satu nak hancurkan dunia, Tuhan dua tak nak hancurkan dunia. Yang terjadi mana? Tidak akan ada yang terjadi. Oh, yang terjadi adalah dunia itu hancur. Maknanya Tuhan satu lemah. Dan Tuhan dua pun juga lemah. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama Tuhan. Kalau satu Tuhan lemah, maknanya Tuhan yang satunya juga lemah. Maknanya dua Tuhan tidak akan mungkin terjadi. Apalagi lebih daripada dua Tuhan. Ini adalah dalil tamanu. Saya sudah berkali-kali saya jelaskan di dalam daurah-daurah saya. Anda boleh tengok di di YouTube. Saya menjelaskan tentang dalil tamanu, ada lagi namanya dalil tawafuk, dan ini min aqwal adillah ala keesaan Allah Subhanahu wa taala. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di dalam langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka niscaya langit dan bumi itu akan hancur. Li'annahu law kana lil alami sani'an lakana la yajri tadbiru ma'ala nidham.
Karena kalau alam itu ada mempunyai dua Tuhan, niscaya tidak akan tadbirnya, malah kan pentadbiran kan, urusan daripada langit dan bumi itu tidak akan settle. Kenapa? Karena dua-dua namanya Tuhan, Tuhan nak maunya sendiri. Wala ala ba'dum ala ba'd. Saya ada dua Tuhan. Saya nak jadi nomor satu. Oh tak boleh saya. Sudah dua-dua menjadi nomor satu. Mustahil. Nomor satu itu kena satu. Wala yattasiku alaihi ala ihkam. Dan mereka tidak akan sepakat. Sudahlah engkau engkau atur kanan, aku atur sebelah kiri. Kenapa engkau atur saya? Saya atur semuanya. Akan seperti itu. Walakinnal ajaz yalhaquhuma aw ahaduhuma. Akan tetap walakanal ajaz yalhaquhuma aw ahadahuma. Dan kalau seumpamanya gaduh, pasti dua-duanya akan ajaz dan salah satunya akan ajaz, itu akan tidak mampu. Dan selama dia tidak mampu, dia tidak akan menjadi Tuhan. Kalau salah satu tidak mampu, maka yang lainnya juga tidak mampu. Kenapa? Karena dua-duanya adalah Tuhan dan semuanya sama. Kalau satu Tuhan ini tidak mampu, Tuhan yang lainnya juga sama. Kenapa? Al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Perkara yang sama, hukumnya juga sama. Saya tak nak terlampau jauh menjelaskan ini, nanti boleh akan jadi masuk ke dalam ilmu kalam. Wadhalika li annahu law arada ahaduhuma ihya'a jismin wa arada al-akhar imatatahu fa imma an tanfudha iradatuhuma fa tanaqada listihalati tajazzil fi'il infuridal ittifaq. Dibilang mungkin satunya itu nak hidupkan sesuatu, satunya nak matikan. Tak mungkin dua-duanya terjadi, tak mungkin dua-duanya tak terjadi, karena yang terjadi salah satu. Lah, yang terjadi salah satu itu dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sebagian ulama tidak mungkin yang jadi itu adalah Tuhan, karena yang tidak jadi juga Tuhan dan dia lemah, yang jadi pun juga lemah, sama-sama Tuhannya. Aulim tina ijtima intiden infuridal ikhtilaf. Tidak mungkin dua-duanya terjadi dan dua-duanya tidak terjadi, tidak mungkin. Yakni sepakat atau tidak sepakat. Itulah engkau hidupkan setengah, aku matikan setengah. Tidak mungkin, karena hidup itu basit, tidak bisa dibagi. Kalau ia hidup tidak ada setengah mati, tidak ada. Ada Habib, la yamutu wa la yahya. Seperti itu. Itu terlampau sakit sampai Anda itu macam setengah mati, tapi hakikatnya Anda itu masih hidup. Wa imma an la tanfut iradatuhuma fayuaddi ila ajzihima aw la tanfut iradatu ahadihima fayuaddi ila ajzihi wal ilah la yakunu ajizan. Dibilang kalau tidak dua-duanya tidak terjadi, maka dua-duanya lemah dan Tuhan tidak jadi lemah, atau salah satunya tidak terjadi, maka yang terjadi itulah dia adalah Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan, sebagian ulama mengatakan kalau Tuhan satu yang menang, Tuhan dua yang kalah, Tuhan satu pun juga kalah. Kenapa? Karena Tuhan satu sama dengan Tuhan dua. Kalau Tuhan dua itu tidak mampu, Tuhan satu pun juga tidak mampu. Karena ketika dia itu dua perkara yang sama, hukumnya dia itu pasti sama juga. Inilah yang namanya Jadalul Quran. Sekarang kita akan masuk tentang al-kuna, al-asma, wal-kuna, wal-alqab. Asma itu, di dalam Al-Quran itu ada perkara disebutkan beberapa nama. Asma itu nama, kuna itu julukan atau biasanya abu, didahului dengan ab wa abu fulan, abu fulan. Alqab itu gelaran, macam saya sekof itu namanya alqab. Ada beberapa nama dan gelar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ma waqa'a fil Qur'ani minal asma'i wal kuna wal alqab fil Qur'an min asma'il anbiya wal munsarin khamsun wa ishruna. Ma'ruf ini di dalam Al-Quran ada 25 nabi. Nabi dan Rasul tidak terbatas, banyak jumlahnya. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Kenapa? Karena 25 ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kita kena mengetahuinya secara tafsil. Di atas itu kita tidak wajib mengetahuinya. Siapa? Adam Abul Bashar, saya baca aja ini. Adam Abul Bashar wa Nuh wa Idris wa Ibrahim wa Ismail wa huwa akbaru waladi Ibrahim. Bilang Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim yang paling tua. Wa Ishak wulida ba'da Ismail bi arba'a sanah, yang dilahirkan setelah Ismail 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail. Wa Yaqub umurnya 147 tahun. Asyami'atan wasaba'an wa arba'ina sanah
wa Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim wa Lut. Qala Ibnu Ishaq huwa Lutun ibn Ishaq ini di antara mu'arrikh, sejarawan masyhur, punya Maghazi ibn Ishaq. Wa Lutun bin Harun bin Azar wa Hud wa Saleh wa Syuaib wa Musa wa Harun wa Dawud wa Sulaiman waladuhu, yakni karena Nabi Sulaiman anaknya Nabi Dawud, wa Ayyub wa Dzulkifl wa Yunus wa Ilyas wa Yasa wa Zakaria wa Yahya waladuhu, yakni Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria, wa Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Asmaul malaikah walih, nama malaikat ada 10. Jibril wa Mikail wa Malik khazin jahannam wa Harut wa Marut ala khilafin fihima. Harut wa Marut ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan raja. Khilaf Harut wal Marut ini. Asma'us sahabah wa ghairuhum. Nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran hanya satu. Siapa itu? Zaid bin Harithah. Dibilang walamma qadha Zaidun watara. Zaidun sebutkan. Oh, ini apa namanya? Istimewa itu, sebutkan di dalam Al-Quran. Wa fihi min asma'il mutaqaddimin ghairul anbiya'i war rusul. Ada juga nama-nama orang yang disebutkan di dalam Al-Quran tapi dia bukan nabi ataupun rasul. Contohnya siapa? Imran, ayahnya Siti Maryam. Wa Uzair, Uzairnya dia mengatakan dia adalah nabi tapi bukan, masih apa namanya, ada khilaf di situ. Uzair ibnullah, Uzair, orang Yahudi mengatakan Uzair ini adalah anaknya Allah. Wa Tubba, Tubba ini adalah raja. Wa Luqman al-Hakim. Wa Yusuf alladhi fi surati Ghafir, yakni Yusuf yang di surati Ghafir ini bukan Nabi Yusuf, wallahu alam, kena cek lagi itu. Wa Yaqub fi awali surati Maryam, Yaqub ini bukan Yaqub, bukan Nabi Yaqub, ala qaulin, menurut pendapat. Wa Taqi fi qaulihi fiha inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. In kunta taqiyya, Taqi ini nama orang. Kila innahu ismu rajulin kana min amsalin nas. Dibilang manusia yang paling best pada zamannya, yakni in kunta fi shalah mithlu Taqi hakahu Tha'labi. Dibilang kalau engkau itu soleh dan baik macam Taqi. Taqi ini nama orang. Menurutnya siapa? Tha'labi. Terus ada nama-nama perempuan di dalam Al-Quran. Siapa? Wa fihi min asma'in nisa Maryam. Satu je, Siti Maryam. Wakila inna ba'lan fi qaulihi atada'una ba'lan ismu mra'atin kanu ya'budunaha hakahu Ibnu Askar. Dibilang ada yang mengatakan ba'lan ini adalah nama perempuan yang disembah pada zaman tertentu. Begitu pula ada nama-nama orang kafir di dalam Al-Quran. Siapa? Wa fihi min asma'il kuffar Qarun, itu di antara pada zamannya Nabi Musa dan Harun. Wa Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Cakap bukan ayahnya ya, tapi pakciknya. Jalut di zamannya Nabi Dawud. Wa Haman di zamannya Nabi Musa. Ini adalah orang nomor 2-nya Fir'aun. Wa fihi min asma'il jin abuhum iblis. Iblis itu adalah nama ayah yang paling tua, asalnya daripada jin. Wa fi min asma'il qabail, nama-nama kabilah. Siapa? Ya'jud wa Ma'jud wa Ad wa Thamud wa Madyan wa Quraisy wa Rum. Wa fihi minal aqwam bil idhofah. Ada kaum tapi dengan idhofah. Kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaum Tubba, kaum Ibrahim, wa ashabul aikah. Wa kilahum Madyan. Ashabul aikah ini siapa? Ashabul Madyan. Wa ashabur ras wa hum baqiyatun min Thamud. Ashabur ras ini adalah sisa daripada kaum Samud yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapatnya Ibn Abbas. Wa qala Ikrimah hum ashabu Yasin. Dia mengatakan itu adalah kaumnya Yasin. Wa qala Qatadah hum qaumu Syuaib. Aikah ini, ashabur ras ini adalah kaumnya Nabi Syuaib. Wa qila ashabul ukhdud wa ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari. Yang mengatakan ashabur ras ini adalah ashabul ukhdud adalah pendapatnya Ibn Jarir. Terus ada nama-nama berhala. Wa fihi min asma'il asnam alladzi kanat min asma'in li unas. Nama-nama berhala itu adalah nama-nama orang. Dulu itu berhala itu adalah orang, tahu. Orang yang hebat akhirnya lama-lama disembah. Biasanya orang hebat akhirnya dibuat berhala untuk mengingatnya. Akhirnya anak cucu mereka menyembahnya. Dikira dulu, dulu atuk kita ini buat ini untuk disembah, ini adalah Tuhan. Padahal atuk mereka membuat berhala ini untuk mengingat jasa orang tersebut.
Contohnya siapa? Wud, wa Suwa, wa Yaguth, wa Ya'uq, wa Nasra. Wadda wa Suwa'a, wa Yagutha, wa Nasra, wa Ya'uqa, wa Nasra. Ini adalah nama berhala-berhala kaumnya Nabi Nuh. Lata, Uzza, mana ini berhalanya Quraisy. Ada Hubal, wahya asnamu Quraisy wa kadar rijis fi man qara'a bi dhammir ra, akan rujuz. Dzakar al-Akhfas fi kitabil wahid wal jama' annahu ismu sanam wal jibit al-jibti wa taghut wa ba'al. Semuanya ini adalah nama-nama berhala. Wa fihi min asma'il bilad, ada nama-nama tempat, nama kota, wal amkinah, dan nama gunung, nama tempat. Bilad itu tempat, bilad itu kota, biko ini sama. Biko wal amkinah ini tempat, jibal ini gunung. Bakkah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Bakkah ini adalah apa? Ismun li Makkah, nama lain daripada Makkah. Wal Madinah, wa Badar, wa Uhud, wa Hunain, wa Jama' wal Mash'aril Haram, wa Misr, wa Babil, wal Aikah, wal Hajar, wal Ahqaf, wa Tursina, wal Judi, wastawa alal Judi itu. Wa Tuwa bil Wadil Muqaddas, itu tempatnya Nabi Musa, wal Kahf, wal Rakim, wal Irim, wa Harad, wa Sorim, wa akhraja Ibnu Jarir an Sa'id Ibnu Jubair annaha ardun bil Yaman. Yakni Sorim itu adalah nama tempat di Yaman yang dinamakan dengan itu. Wa Qaf wa huwa jabal muhitun bil ard, wal Juruz ismun ard, wa Taghiyah kila ismul buq'ah alladhi ahlakat biha atau uhlikat biha Samud. Dibilang Taghiyah tempat yang di tempat itu dihancurkan kaum Samud. Hakahu Al-Kirmani, yang ini adalah pendapatnya Imam Al-Kirmani. Dan juga ada nama-nama tempat ukhrawi, tempat di akhirat. Contohnya apa? Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Firdaus surga yang paling tinggi. Huwa a'la makanin fil jannah wa illiyun. Dibilang, ada yang mengatakan yang paling tinggi itu bukan Firdaus tapi illiyun. Kila a'la makanin fil jannah wal kautsar nahrun fil jannah wa salsabil wa tasnim. Semua Kautsar ini adalah nama sungai di surga, salsabil wa tasnim adalah nama mata air yang ada di surga. Ainan fil jannah wa sijjin. Sijjin itu adalah tempat dikumpulkannya roh-roh orang kafir. Sa'ud jabalun fi jahannam sa'urhikuhu sa'uda. Allah. Nama gunung yang ada di Jahannam. So, Jahannam itu nama tempat, tahu. Nama tempat, mungkin nama semacam nama tempatnya itu sebesar kota, ada gunungnya, ada lembahnya, ada guanya, macam-macam. Kama akhrajahu Tirmidzi min hadithi Abi Sa'id marfu'an wa ghai wa atham wa mubik wa sa'ir wa wail wa sa'il wa sahq audiyatun fi Jahannam. Ini adalah nama lembah-lembah yang ada di Jahannam. Maknanya Jahannam itu luas, tahu. Wa na'udzubillah, jangan sampai kita melihat Jahannam. Ya Allah, jangan sampai. Semoga masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wal falak jubbun fi Jahannam. Jub ini lubang yang ada di dalam Jahannam. Wa yahmum dukhonun aswad. Yahmum ini adalah nama asap yang warna hitam. Wa fihi min asma'il kawakib, ada nama-nama kawakib, planet. Syams wal qamar wa tariq wa syi'ra, semua itu adalah nama-nama planet dan nama-nama bintang. Wa qala ba'duhum sammallahu fil Qur'an asrata ajnasin minat thair, dan Allah itu sebutkan 10 macam daripada burung. Apa itu? Salwa wal ba'ud wal dzubab. Ba'ud itu saya tak tahu, salwa ini makanan ya, tapi dikatakan di sini itu adalah nama burung. Ba'ud ini nyamuk karena dia boleh terbang. Wadzubab lalat, wanahal lebah, angkabut spider, laba-laba. Saya tak tahu kenapa laba-laba dikatakan namanya seperti dimasukkan dalam burung. Wal jarad belalang, wal hudhud burung hudhud, ughurab itu burung gagak. Wa ababil, wa namal burung ababil dan namal. Namal mungkin karena namal itu adalah semut karena semut itu kalau sudah besar dia bisa mempunyai sayap, tahu. Wa amal kuna falaysa fil Qur'an minha ghairu Abi Lahab wasmuhu Abdul Uzza. Adapun
kuna yang didahului dengan ab tidak ada di Al-Quran kecuali Abu Lahab. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya. Oke, masih ada waktu. Mufradatul Quran. Apa itu Mufradatul Quran? Mufradatul Quran adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mempunyai keistimewaan daripada ayat-ayat yang lain. So, al-mufradat jam'u mufrad wal murad bihi al-ayah al-faridah al-jami'ah lima'ani maudu'iyah. Dibilang adalah ayat yang istimewa, yang dia itu walaupun sikit, tapi dia itu mengumpulkan, yakni base pada bidangnya, yang paling base pada bidangnya. Daripada akidah, akhlak, wasiyah, atau hukum. Bihadza takunu tilkal ayah munfaridatan bimazaya laisat fi ghairiha. Ada dengan ini, ayat ini adalah khas pada bidangnya. Ini adalah ayat terbaik di dalam hukum. Ini ayat terbaik di dalam akidah. Ini ayat terbaik di dalam ancaman semacam itu. Wa minhu qaulu Ibnu Mas'ud a'dhamu ayatin fil Qur'an Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibilang ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ahkamu ayah. Ahkamu ayah ini yang paling banyak hukumnya, yang mengumpulkan semua hukum di dalamnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ini sudah saya jelaskan, ini di antara ayat-ayat yang istimewa mungkin. Wa ajma'u ayah, dimana ayat yang paling bisa masuk semua amal perbuatan ke dalamnya, perbuatan baik dan buruk. Apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik apapun sikit saja Anda akan tengok. Berbuat jelek sikit saja Anda akan tengok. Wa na'udzubillah an nara sayyi'atina. Semoga kita hanya ditampakkan perbuatan baik saja di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ahzanu ayatin, ayat yang paling sedih. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Yang berbuat jelek akan dibalas. Sedih sekali. Kalau Allah mungkin dengan rahmatnya mengatakan kepada kita, wa may ya'mal su'an la yujza bihi wa may ya'mal khairan yujza bihi. Niscaya itu akan menjadi ayat yang paling menyenangkan. Wa arja ayatin, ayat yang paling memberi kita harapan. Apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak bermaksiat, yang merugikan dirinya sendiri, berbuat dolim kepada dirinya sendiri, yang banyak berbuat maksiat, jangan putus asa terhadap rahmat Allah, bahwasanya Allah itu mengampuni segala dosa. Wa qala Ibnu Abbas arja ayatin fi kitabillah innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla ayat yang paling memberi kita harapan di dalam Al-Quran adalah ayat ini. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah melakukan amal baikan, maka malaikat akan turun dan mengatakan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian itu takut dan jangan kalian itu sedih. Wa qala Abu Barza al-Aslami asyadu ayatin fi kitabillah ala ahlin nar fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Ayat yang paling dahsyat dan teruk untuk ahli neraka adalah ayat yang mengatakan, rasakan, kami tidak akan menambah kalian kecuali azab. Rasakan tuh azab di neraka. Jangan mengharap perkara yang lain kecuali tambahan azab juga. Wa qala ba'dhum atwalu suratin fil Qur'an Al-Baqarah. Surat yang paling panjang adalah Al-Baqarah dan yang paling pendek adalah Al-Kautsar. Dan ayat, ingat surat ya. Ayat yang paling panjang adalah ayatud-dain, ayat idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dan ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran adalah wadduha dan wal fajr. Dan kalimat yang paling panjang di dalam Al-Quran apa? Fa'asqainakumuhu. Ini paling panjang sekali ini. Fa'asqainakumuhu. Dan di dalam Al-Quran ada 2 ayat. Yang 2 ayat itu semua huruful mu'jam, huruf hijaiyah ada semua. Saya belum pernah cek ya. Cuma coba Anda cek. Tsumma anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Ayat ini sampai akhir ayat ini semua huruful mu'jam ada semua.
Begitu pula Muhammadun Rasulullah. Anda kalau tengok Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, itu semuanya huruful mu'jam semuanya ada. Walaysa fihi ha'un ba'da ha'in bila hajizin illa fi mawdi'an. Ada dua hak yang diletakkan tanpa adanya hajiz. Diletakkan tanpa adanya hajiz. Tidak ada seperti itu di dalam Al-Quran kecuali dua ayat aja. Apa itu? Uqdatan nikahi hatta. Sof tengok. Hai hatta. Sof ada dua hak tanpa adanya huruf yang memisahkannya. Begitu pula la abrahu hatta. Sof la abrahu hatta. Ada dua hak. Wala kafan, ada dua kaf yang berturutan. Illa manasikukum masalakakum. Kukum semuanya kaf setelah kaf. Wala ghainan, ghain yang berurutan. Suf wa may yabtaghi ghaira. Suf may yabtaghi ghaira, ada dua ghain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wala ayah fiha thalas wa ishruna kafan illa ayat ad-din. Tidak ada satu ayat yang di dalamnya itu ada 23 kaf kecuali apa? Ayatud din. Dan tidak ada dua ayat di satu ada 13 wakof. Ada 13 wakof kecuali ayatul mawaris, kecuali ayatal mawaris. Dua ayat mawaris. Yusikumullah fi auladikum. Wala suratun salasa ayat fiha asyru wawat illa wal asr ila akhiruha. Tidak ada satu surat pun yang di dalam surat itu 3 ayat dan di dalamnya ada 10 waw wal asr. Wala surah ihda wa khamsuna ayat fiha itnan wa khamsuna waqfan illa suratul rahman. Tidak ada satu surat 50 ayat tapi wakofnya ada berapa? 52. So, wakofnya dan suratnya banyak wakofnya. Saya suratul rahman. Ar-Rahman alam al-Quran. Oke. Better kita baca ini, tak apa kita sabar sedikit, kita baca ini agar nanti yang akan datang, kita kelas lain yang akan datang, kita masuk ke tafsirul Quran. Ayatul Mubhamat. Apa sih ayatul Mubhamat itu? Ayatul Mubhamat itu adalah sebuah ayat yang di dalamnya itu ada kata-kata yang tidak dijelaskan siapa itu. Man, hum, siapa itu? Oleh Allah sengaja tidak disebutkan secara detail. Dan itu namanya ayatul mubhamat. I'lam anna ilmal mubhamat marji'uhun naql mahad. Maknanya ketika Allah itu menyebutkan nas atau domir, siapa yang dimaksud oleh Allah itu tidak bisa kias, tidak bisa ijtihad. Anda harus nakal, mencari siapa hadis atau apa, tapi ijtihad tidak. Atau kias tidak. Wa nahnu nadhkuru ahamma ma warada fi dzalik. Kami akan sebutkan beberapa ayatul mubhamat. Qauluhu ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini siapa? Aku akan menjadikan dalam bumi ini khalifah, katanya Allah. Siapa itu khalifah? Jelas itu adalah Adam wa zawjuhu Hawa. Zawj ini pasangan ya, bukan zawj ini suami, bukan pasangan. Karena itu boleh perempuan dan boleh laki-laki. Di dalam faraid zawj wa zawjah untuk membezakan mana suami, mana istri. Pada kata-kata zawj itu maknanya pasangan. Boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Minan nas. Siapa nas ini? Dibilang huwal Akhnas bin Syuraik. Di antara manusia itu ada yang membuat kalian itu senang dengan perkataannya. Yang membuat kalian takjub dengan perkataannya. Wa minan nas. Siapa nas ini? Wa minan nasi may yashdin nafsahu ibtigha'a mardatillah. Suhaib. Wa minhum man kallamallah. Dan di antara nabi itu yang diajak berbincang oleh Allah. Siapa itu? Musa alaihissalam. Wa minhum. Hum ini siapa? Minhum ini siapa? Musa alaihissalam. Ini tidak bisa dikiaskan. Ini hanya dengan nakal daripada Rasul atau para ashab, para sahabat. Wa rafa'a ba'duhum darajat. Siapa yang daripada nabi yang diangkat derajatnya oleh Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imra'atu Fir'aun. Siapa? Imra'atu Imran. Sudah mengantuk sudah. Imra'atu Imran. Siapa istrinya Imran ini? Hanah bin Fakudh. Munadiya yunadi lil iman. Siapa munadi ini?
Rasul sallallahu. Yang memanggil ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang memanggil untuk beriman. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut. Siapa ini? Waman ini siapa? Maknanya huwa Damrah bin Jundub. Ini adalah siapa? Damrah bin Jundub. Orang yang keluar di jalan Allah kemudian mati dalam keadaan hijrah. Wa inni jarul lakum. Lakum ini siapa? Anak Suraqah bin Ju'shum. Id yaqulu li sahibihi. Jelas ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di dalam Gua Thur, Rasul mengatakan kepada kawannya, siapa itu? Sayyidina Abu Bakar. Wa minhum may yaqulu dzanli, wa minhum ini siapa? Wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu. Siapa minhum ini? Jad bin Qais. Wa minhum man yulmizuka fi sadaqat dzul khuwaisirah. Inna'fu an ta'ifatin minkum. Ta'ifatin minkum ini siapa? Makhshi bin Himyar. Katanya Himyar, bukan Hamir ya. Hamir itu keledai, Himyar. Wa minhum man ahadallah. Minhum ini siapa? Wa Tha'labah bin Hatib. Wa akharuna tarafu bidunubihim. Siapa? Akharun ini siapa? Akharun mengatakan ada beberapa orang yang mengaku tentang dosanya mereka. Siapa itu? Ada 7. Abu Lubabah wa ashabuh, wa Jad bin Qais wa Judam, wa Aus wa Kurdum wa Mirdas. Wa akharuna murjauna. Siapa ini? Akharun ini siapa? Hum Bilal bin Umayyah wa Murarah bin Rabi' wa Ka'ab bin Malik wa hum thalatha alladhina khulifu. Arif ya ayatnya wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Siapa itu mustahzi'in? Qala Sa'id bin Jubair hum khamsah Walid bin Mughirah wal Asi bin Wa'il wa Abu Zam'ah wal Haris bin Qais wal Aswad bin Abdi Yaghus. Hadzani khosman. Ini adalah 2 orang yang bergaduh, 2 khosm, 2 musuh. Siapa 2 musuh ini? Akhraja Syaikhan an semuanya tengok semua nakal. Syaikhan Bukhari wa Muslim an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala nazlat hadhil ayah fi Hamzah wa Ubaidah bin Haris wa Ali ibn Abi Thalib wa Utbah wa Syaibah wal Walid ibn Atbah. Imra'atan tamlikuhum. Siapa ini? Wanita yang menghukumi Yaman, yang memerintah Yaman. Siapa? Balqais bin Syarahbil, ma'ruf bin Syarahil. Qaulul lati tujadiluka. Siapa? Qad alimallahu allati apa namanya? Di suratul Mujadalah. Siapa? Khawlah binti Tha'labah. Fi zawjiha. Siapa? Suaminya Khawlah. Siapa namanya? Aus bin Samit. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Allah mengajak berduel. Tinggalkan aku dan orang yang aku ciptakan sendiri. Nanti aku akan bergaduh dengan dia. Siapa yang diajak bergaduh oleh Allah? Al-Walid ibn Mughirah. Oke, sekarang ini adalah contoh-contoh yang tidak disebutkan oleh Allah. Terus kenapa Allah itu tidak langsung saja menyebutkan namanya? Kok Allah itu macam mengglobalkan dan tidak menyebutkan namanya? Dia bilang walil ibham fil Qur'ani asbabul ibham fil Qur'an walil ibham fil Qur'an asbab. Ada sebab kenapa Allah itu mengibhamkan nama, di-blur namanya itu. Siapa? Kenapa? Yang pertama memang di-blur karena Allah menjelaskan nama itu di tempat yang lain. Ahaduha al-istighna bi bayanihi fi mawdi'in akhar ka qaulihi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang jalan yang engkau beri nikmat? Siapa yang engkau beri nikmat itu siapa? Dibilang di dalam ayat lain dikatakan ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang diberi nikmat oleh Allah adalah nabi, siddiqin dan syuhada dan para orang soleh. Kemudian maksud yang kedua daripada ibham itu adalah sudah famous, tak ya saya sebutkan pun Anda sudah tahu. Contohnya apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu di surga. Siapa pasangannya Nabi Adam? Tidak ada yang lain kecuali siapa? Siti Hawa. Walam yakul Hawa li'annahu laysa lahu ghairuha. Karena ma'ruf istrinya Nabi Adam adalah Siti Hawa. Atsalis qasdu satr alaihi liyakuna ablaq fi isti'tafi. Memang sengaja ditutupi agar untuk menarik hatinya biar dia itu tak malu. Biasanya seperti ini oleh Allah itu
tidak mempermalukan dia karena Allah mengetahui dia nanti akan masuk Islam. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yashhadullaha ala ma fi anfusihim wa huwa aladul hisab. Dibilang dan daripada manusia itu ada yang membuat kalian kalau cakap ini best sangat. Tapi ternyata di dalam lubuk hatinya itu musuh yang teruk bagimu. Oleh Allah tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena nanti dia itu akan masuk Islam. Wa huwa Akhnas al-Akhnas bin Syuraik wa qad aslama ba'du wa hasuna islamu. Dibilang setelahnya orang ini Akhnas bin Syuraik ini masuk Islam dan Islamnya itu bagus. Yang keempat, Allah yakuna fi ta'yinihi kabiru faidah. Kenapa tidak disebutkan oleh Allah? Faedahnya tak banyak. Faedahnya tak banyak. Nahwu au kalladzi marra ala qaryatin, yakni yang lewat di desa. Siapa yang lewat? Tak ya siapa. Yang penting ada yang lewat di desa. Atau was'alhum anil qaryah, tanyakan dia mereka tentang desa. Mereka ini siapa? Tak ya, yang penting tanya. Yang penting itu pertanyaannya, bukan merekanya siapa. Yang kelima adalah at-tambih alal umum. Oleh Allah tidak disebutkan agar bisa menjadi umum. Nanti kalau oleh Allah disebutkan namanya, nanti orang-orang kira ini hanya khusus untuk orang itu. Wa annahu ghairu khas bi khilafi ma la uyina nahu wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya itu niat berhijrah kemudian mati di tengah hijrah, faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini bukan hanya untuk Dhamrah bin Jundub walaupun ini adalah Dhamrah bin Jundub. Man ini yang dimaksud adalah Dhamrah bin Jundub, akan tetapi ini hukum ini bukan khas untuk Dhamrah bin Jundub, akan tetapi untuk semua orang yang di tengah-tengah perjalanan di dalam berhijrah mereka meninggal, maka sudah mendapat pahala berhijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini setelah sudah kelas pada hari ini, insya Allah esok akan ada kelas lagi, insya Allah akan ada kelas, dan itu akan menjadi kelas yang terakhir insya Allah di dalam kitab Qawaid Asasiyah fi ulumil Quran. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.